Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang rapuh saat tak berkabar denganmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang rapuh saat tak berkabar denganmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Ada Nine of Pentacle. Ada the Moon. Ada Three of Swords. Ada the Magician. Ada Four of Wands. Ada Knight of Wands. Ada Five of Pentacle. Ada the High Priestess. Ada the Chariot. Ada Two of Swords ya. Under the deck ada Seven of Pentacle. Ada energi ya dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius ya. Yang kenceng ada Virgo, Cancer, Aquarius ya, Leo ya. Dan Gemini juga ya. Kita mulai bahas. Di sini mungkin semua itu terlihat kayak penuh dengan apa ya, kayak pertikaian gitu ya, perdebatan gitu, penuh dengan kesalahpahaman gitu. Tapi di sini kamu juga harus menyadari ya, bahwa yang terjadi ini ya bukanlah keinginan dia yang mungkin selama ini kamu pikirkan dia menginginkan keadaan ini gitu. Sehingga kamu di sini tuh kayak berpikir dia itu orangnya nggak jelas banget gitu. Kayak nggak dewasa dalam menyikapi masalah gitu. Pikiranmu tuh kayak selalu begitu ya. Dan tanpa kamu sadari ya, sehingga kamu pun udah nggak mau kayak memperdulikan dia lagi. Karena menurutmu ya dia aja nggak memikirkan kamu, kenapa kamu harus memikirkan dia gitu. Padahal di sini ya kamu harus tahu ya bahwa dia di sana itu rapuh banget ketika nggak berkomunikasi dengan kamu. Ya intinya tanpa kamu itu dia nggak happy gitu. Ya udah pernah dia coba kayak berpura-pura gitu ya, baik-baik saja, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Ternyata nggak semudah bayangan menurut dia untuk mengalihkan pikirannya dari kamu ya. Sehingga di sini ya banyak hati yang terluka ya. Ya kamu juga gitu ya. Ya intinya kamu juga kayak belum bisa nerima perlakuan dia selama ini ke kamu yang semena-mena, yang mungkin dia nggak mementingkan perasaan kamu, dan semua itu dia sangat sesali ya. Dia sangat menyesal ya dengan keadaan yang membelenggu dia, hingga pada akhirnya ya dia harus menerima keadaan ini, meskipun dalam hatinya dia sendiri pun kayak sulit ya. Sulit banget. Dan sekarang sangatlah tidak mudah untuk dia mengabaikan apa yang dia rasakan, karena semakin hari semakin
keadaan dia itu semakin gak karuan gitu ya, sehingga dia itu kayak berpikir, ya kenapa nggak aku mencoba mendekat ke kamu, meminta maaf, dan siapa tahu ya kamu memaafkan dan bisa bersama lagi, menjalin hubungan, memulai sama dari awal gitu. Ya dia berpikir seperti itu. Tapi kadang dia juga berpikir bahwa ya mana mungkin kamu bisa memaafkan dia. Ya kadang juga dia berpikir ya aku terlalu terlalu kayak berharap sehingga pada akhirnya aku sendiri yang akan terpojokkan. Jadi kadang dia juga ngerasa gengsi gitu ya. Kadang dia juga merasa gengsi, tapi dia juga nggak bisa menyembunyikan perasaan hatinya yang rapuh seperti ini. Ya. Dan sekarang banyaklah keinginan-keinginan yang ingin dia wujudkan gitu ya. Tapi dia juga harus sadar diri, sadar posisi bahwa kepercayaan yang udah kamu kasih ke dia itu udah dia hianati gitu. Dalam artian ya dia nggak bisa memanfaatkan dengan benar gitu. Jadi dia sadar akan hal itu. Jadi ya dia kayak insecure ya dengan dirinya sendiri gitu. Dan di sini kamu pun juga berusaha untuk mungkin mengabaikan keadaan ini ya, yang dimana kamu juga harus bergerak maju untuk menentukan langkah hidupmu ke depannya. Meskipun tanpa dia kamu harus bahagia gitu, kayak kamu berpikir seperti itu ya. Harus kamu bahagia meskipun tanpa dia. Dan kamu nggak mau sampai pada akhirnya itu kayak ya terenggankan untuk mungkin kayak tidak memperdulikan keadaan gitu. Karena sebenarnya di sini ya udah berkali-kali kamu coba mungkin menolak rasa itu datang, mencoba untuk denial, tapi ternyata ya hatimu nggak bisa kamu ajak kompromi ya. Yang dimana meskipun nggak sering ya kamu kadang kepikiran dia. Jadi yang sebenarnya terjadi ini ya koneksi batin antara kamu dan dia itu masih terhubung ya, masih terhubung. Dan kadang kamu ya tiba-tiba inget dia gitu, kayak terlintas di pikiran kamu ya, karena dia di sana sangat memikirkan kamu. Jadi kamu di sini kayak terpanggil untuk mikirin dia balik gitu ya. Dan sekarang sarannya dari saya untuk kalian ya kamu harus sabar menghadapi keadaan apapun itu. Meskipun dalam keadaan yang sulit ya, tidak baik ya, kamu harus bisa mengendalikan diri dan emosi kamu. Jangan sampai kamu mudahlah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik pada akhirnya. Nanti ya kamu harus bisa profesional gitu ya, jauhi hal-hal yang tidak baik. Jikalah memang apa yang kamu inginkan itu ingin kamu wujudkan, dalam artian ya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi percaya diri saja bahwa semua akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu ketika kita punya niat dan keikhlasan hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.